Halo semua, kembali lagi bersama gue, Frantino Matthew Tagaol. Di video kali ini gue pengen bikin video semi-semi vlog ya. Dan gue pengen nunjukin juga set gue di hari Senin, olahraganya tuh apa aja. Karena lumayan banyak orang yang nanya ke gue program gue dalam satu minggu tuh kayak gimana. Dan bahkan ada yang minta gue untuk bikinin. Padahal bikinin program olahraga atau nge-gym itu tidak semudah itu. Gue sendiri aja untuk bikin program gue pribadi tuh kadang suka ganti-ganti. Karena ada yang nggak cocok, ada yang nggak pas. Dan kebetulan gue baru ngerombak kemarin, jadi ya mudah-mudahan ini pas buat gue gitu. Dan ini juga masih jam 12, jadi gue pengen langsung nge-gym. Mudah-mudahan sepi, jadi biar gue bisa ngonten secara leluasa. Tapi sebelum gue berangkat ke gym, gue pengen rapi-rapi kamar gue dulu, karena kamar gue agak berantakan gitu. Walaupun kasur udah gue rapihin, tapi yang lain-lain nih kayak sofa gue, meja kecil gue itu masih sangat-sangat berantakan. So, jadi gue pengen beres-beres dulu nih guys. Jadi ini adalah kekacauan yang gue buat tadi malam, karena gue kalau tidur tuh pasti harus nonton, karena kalau nggak nonton tuh gue pasti susah tidur. Jadi ini laptop gue tidur di situ. Dan ini gue punya tumbler juga nih guys, tumbler anti gravity. Kalau lu mau, coba lu komen ya, kalian mau nggak kayak gini. Nanti kalau misalnya banyak yang mau, gue bikin lagi deh yang banyak. Ini udah lumayan rapi sih, cuman ntar lagi aja deh. Takut kesiangan gue, takut kesorean nge-gymnya. Dan gue pengen nunjukin sesuatu nih guys. Jadi gue tuh belakangan ini pelihara beberapa hewan ya. Gue pengen tunjukin peliharaan gue yang ada di kosan gue sekarang. Gue punya 2 kura-kura sulcata guys. Yang ini udah gede nih. Udah gede, yang ini masih agak kecil. Terus gue punya ular ball python. Ini ball python pertama gue nih. Terus ini gue punya ular molu, cuman galak nih guys. Tuh. Gue ada ular retik, jadi namanya ini ular retik guys. Dan dia warnanya tuh cakep banget, kayak ada goldnya gitu. Tuh ada hologram, bagus anjir. Dan ini gecko gue nih, ada 6. Ini rata-rata dikasih semua sini, nggak ada yang gue beli satupun. Sekarang gue pengen ngecas HP dulu ya kan, rapi-rapiin meja. Dan gue pengen meracik ramuan paling gacor, yaitu mencampurkan kopi dengan Pro Isolate guys. Jadi ini salah satu cara paling simple biar lu kalau mau minum kopi sekalian sama protein, ya inilah caranya. Pro Isolate. Jadi kita ngopi sekalian minum protein guys. Jadi nggak usah ngopi dulu baru minum protein. Kalau lu nanya emang aman bang, aman nggak masalah cuy. Suplemen protein tuh bisa lu campur dan lu jadiin apapun. Lo mau jus kek, mau lu jadiin kue kek, mau lu jadiin apa kek, bebas. Habis gue ngabisin ini, kita langsung gas ke gym. Jadi gym gue itu deket banget guys sama kosan gue. Nih, gue tunjukin. Tapi kalau dilihat di sini, tuh, lihat nggak gedung ini nih? Ada tulisan Fit Hub. Nah itulah gym gue aja, gue tinggal jalan kaki doang. Karena sebelumnya gue tuh nge-gym di Celebrity Fitness. Nah, Celebrity Fitness itu kan rata-rata tempatnya di mall. Dan ya lu tahu sendiri lah, kalau misalnya kita mau ke mall, kita harus masuk parkirannya, cari parkir lagi, bayar parkir lagi. Jadi kadang waktu tuh banyak kebuang di cari parkir dan perjalanan. Nah setelah gue pikir-pikir ada gym yang dekat, ya udah gue gym yang dekat aja. Gue tinggal jalan kaki, nggak bayar parkir ya kan, cepet. Dan gue bisa nge-gym juga perjalanannya nggak terlalu lama. Itu paling cuman 5 menit nggak nyampe lah kalau jalan kaki. Dan gue tuh ada pitak guys di sini guys. Gara-gara luka kejedot dan waktu itu nggak langsung gue obatin, jadi ya gitu, jadi rontok gitu di bagian luka-lukanya, lecet gitulah, kebentur. Cuman ini sih udah lumayan tumbuh rambut ya, karena tadinya tuh pitaknya parah banget. Makanya gue belakangan ini pakai topi mulu kan, karena ya kali gue berpenampilan terus pitak di sini kan jelek banget nggak sih, jadi gue pakai topi kemana-mana. Oke lah, sekarang kita lanjut ke gym aja. Kalian kalau nge-gym tuh tipikal yang harus pakai headset atau enggak sih? Gue tuh harus pakai headset gila. Karena kalau nggak pakai headset tuh kayak entah kenapa dunia gue kosong gitu. Tergantung sih, kalau di gymnya lagunya enak, ya gue sih enjoy aja. Tapi kalau lagunya juga begitu, mager gue jadinya. Duh, kos kaki gue mana lagi? Oke, ini gue lagi jalan kaki ke gym karena benar-benar deket banget. Oke, kita sudah sampai di tempat gym. Chest sama? Tricep. Ya. Oh ya pas lah. Shoulder nggak sekalian? Shoulder sekalian. Shoulder sekalian. Push day. Oh. Oke lah, lanjut. Ya lumayan sepi sih, cuman nggak sepi-sepi banget.
Jadi hari ini gue tuh latihan back sama bicep. Total untuk latihan backnya sendiri itu sekitaran 8 sampai 9 set lah ya. Terus untuk latihan bicepnya total 9 set. Dikit sebetulnya set gue tuh. Karena gue lagi baru nambahin beban, jadi memang setnya nggak begitu banyak dan repetisinya juga dikit. So kita langsung mulai aja. Biasanya gue itu awalannya tuh gue muscle up, cuman karena tiangnya nggak mendukung, jadi gue cuman high pull up aja. Jadi pull up cuman yang tinggi banget, eksplosif gitu lah. Terus gue lanjut pull up, habis itu baru kita pakai mesin ya kan. Jadi gue melakukan high pull up itu cuman sekedar untuk pemanasan sih. Sekarang gue pengen dynamic stretching dulu. Jadi kalau kalian mau stretching guys, untuk di awal itu gue saranin ngelakuin dynamic stretching, jangan static, karena kalau static itu ngurangin power. BTW sorry ya guys, angle-nya agak kurang bagus karena gue nggak mau pakai tripod yang terlalu tinggi, takut ganggu orang lain, jadi gue pakai yang kecil. Sekarang gue mau high pull up. Itu buat pemanasan aja guys, karena kalau misalnya lagi dingin-dingin gitu kan, mulai olahraga tuh kayak kurang bertenaga gitu. Tapi kalau udah pemanasan tuh lebih enak, saran dari gue sih. Dan pemanasan juga jangan terlalu berat-berat, takutnya lu malah nanti pas olahraga intinya jadi nggak kuat. Istirahat 3 menit, habis itu gue mau pull up 15 repetisi, itu juga termasuk pemanasan gue. Untuk timer gue pakai smartwatch. Jadi smartwatch ini menurut gue ya, itu ngebantu banget buat lu pada yang suka olahraga, buat sekedar timer atau ngitung langkah. Menurut gue sih bagus ya, jadi kayak lu bisa nge-track gitu lah. Karena kalau pakai HP, pakai iPad buat jadi timer tuh biasa ke distract, ujung-ujungnya lu jadi scrolling sosial media, dan kita nggak mau melakukan itu kan. Gak enak kita main HP, orang nungguin alat gitu kan, jadi pakai smartwatch aja. Tapi kalau misalnya lu bisa fokus pakai HP ya silahkan, cuman ya gue sih lebih prefer pakai smartwatch. Oke, timer udah selesai. Sekarang waktunya gue untuk pull up sebanyak 15 kali. Nah ini udah mulai panas nih, enak nih. Sekarang gue pengen ngelakuin lat pull down sebanyak 3 set. Jadi set 1, set 2 itu normal, yang terakhir gue drop set dengan beban segini nih. Jadi set normalnya 8 reps, 8 reps, 8 reps. Terus yang ketiga kali itu drop set gue turunin sampai antara 24 atau 18. Duh anjir, jelek banget angle-nya di bawah gitu. Oke, kita set pertama nih. Negatifnya tuh pelan guys, biar otot backnya kena. Cuman 8 repetisi aja nggak banyak, cuman ya gitu, fokus ke mind muscle connectionnya. Supaya dapetin mind muscle connection, saran gue sih lu mulai dari beban yang paling ringan dulu, biar lu bisa tahu persis otot mana yang lu pakai waktu lu lagi ngelakuin suatu gerakan. Contohnya misalnya lat pull down, pakai beban yang ringan dulu aja, karena kalau lu langsung yang keberat-berat, nanti waktu lu narik yang ada lu malah pakai otot yang lain, bukan otot punggung, malah lebih dominan ke tangan, ke forearm. Timer gue biasa restnya itu sekitar 1 menit atau 80 detik, sekitar segitulah. Set kedua gue memanfaatkan pantulan cermin untuk melihat punggung gue. Istirahat 1 menit. Set terakhir kita drop set guys, 3 kali. Turunin 1 plate 4 kali. Turunin lagi 1 plate. Sekarang 5 repetisi. Nah, terakhir deh 6 repetisi. Dah, lat pull down udah kelar. Sekarang kita lanjut ke straight arm lat pull down. Nah, ini gerakan ke 4 ya, straight arm lat pull down. Orang biasa pakai bar yang lurus, cuman gue lebih suka pakai tali, nggak tahu kenapa. Gue ngerasa lebih kena aja di lats gue. Ini kita mulai.
Ini juga sama 8 reps saja. Sebetulnya biasa gue pakai mesin yang lain, cuman karena yang bagian itu lagi dipakai orang, jadi gue pakai ini dulu. Karena ini kurang tinggi gitulah, jadi agak ngatung. Gue nggak bisa full ROM. Set kedua. Ini buat ngelatih ini nih guys, sayap biar bisa terbang. Belum gede-gede amat lah. Nggak apa-apa, butuh waktu, kita latih-latih dulu. Set terakhir, drop set. Kurangin 1 plate. Kurangin 1 plate. 5. Itu kan langsung terlalu ringan. Terlalu ringan. Oke, terakhir. One arm lat pull down, guys. Sorry gue nggak bisa nunjukin full, tapi kurang lebih gerakannya kayak gini loh. Karena kembali lagi, gue nggak mau ganggu orang gara-gara konten gue. Kalau gue pakai tripod terlalu gede, orang kehalang-halang, nggak enak juga gue. Kita ganti tangan. Oke, ya intinya gerakan ini terakhir. Masing-masing ya 3 set, 3 set. Kiri 3 set, kanan 3 set. Bebannya nggak usah terlalu berat-berat karena ini cuma satu tangan, dan ingat fokusnya ke main muscle connection. Karena percuma lu ngangkat berat-berat tapi otot yang lu targetin nggak kena. Ya ujung-ujungnya berguna juga sih, cuman nggak efektif kalau lu pengen ngelatih otot tertentu gitu kan. Lu mau ngelatih back yang gede malah tangan, ya nggak masalah sih, cuman ya sekedar saran aja dari gua. Oke, habis ini kita latihan bicep pakai dumbbell, sama nanti beberapa juga pakai cable. Karena kalau cable itu manfaatnya dia minim momentum. Kalau lo pakai dumbbell itu masih ada momentumnya, tapi kalau cable itu bisa dibilang kayak hampir zero momentum. Jadi full gerakannya dari titik A ke titik B, begitu juga sebaliknya, otot lo bakal kontraksi. Istirahat bentar lah. Untuk latihan dumbbell sendiri, gue pakainya yang 12,5 kilo. Cuman ya gitu, repetisinya sedikit dan gue memanfaatkan tempo. Jadi gue banyakin di kontraksi waktu gerakan negatifnya. Seperti biasa guys. Set kedua, bicep juga cuman sambil nyender biar lebih kena. Jadi nggak ada momentum, nggak ada goyang-goyang. Fokus gerakannya. Negatifnya dipelanin ya guys. Kita pakai kabel ini biar mengurangi momentum ya guys ya. Ini gue drop set, jadi bebannya bakal gue turunin satu per satu plate. Turunin 5 reps. Turunin 6 reps. Turunin 7 reps. Turunin lagi 8 reps. Karena ini udah minggu kesekian gue pakai set tadi, jadi udah nggak failure lagi guys. Karena kalau nggak salah 2 minggu lalu tuh gue masih failure, nggak nyampe yang 8 reps, 7 reps gue udah failure. Tapi sekarang gue kayak masih sanggup. Ya nanti bakal gue lanjutin dulu, maybe sebulan atau 2 bulan, baru gue tambahin beban atau tambahin reps, progressive overload ya kan. Habis ini kita hammer curl, jadi bicep lagi 3 set juga sama. Dan sekarang kita istirahat dulu 2 menit lah. Sekarang hammer curl juga sama, bebannya 12,5 dan 8 reps setiap sisi. Negatifnya agak ditahan ya guys. Tahan, pas. Tahan, pas. Istirahat 55 detik cukup lah ya. Kali ini kita ngelakuinnya di bench seperti yang tadi, biar fokus gerakannya. Oke, set
hammer ke ketiga di mesin dan pakai tali dan drop set juga guys. Turunin 5 reps, turunin 7 reps, turunin 8 reps. Oke guys, terakhir penutup gue pengen ngelakuin pronated grip bicep curl tapi pakai easy bar biar si angle sudut pergelangan tangannya nggak begitu sulit. Ini sebetulnya lebih ke ngelatih forearm sih ketimbang bicep, cuman biar sekalian aja. Ini gerakannya rata 8 reps 3 set, jadi nggak pakai mesin. Istirahat 55 detik cukup lah ya, intinya rata lah 3 set 8 reps. Jadi mungkin nggak usah gua rekam semuanya ya, jadi sampai sini aja. Jadi itu set gue di hari Senin, back dan bicep. Kebetulan kamera gue baterai mau habis, jadi gue nggak sempat bikin closingan di gym. Sekarang gue mau langsung balik ke kosan biar langsung tukar baterai dan lanjut ngerekam lagi kegiatan gue di hari Senin ini. Gue udah sampai kosan, ini gue udah pakai baterai kamera baru. Dan sekarang gue mau minum pro kreatin. Nah pasti lu mau nanya nih, kreatin tuh minumnya sebelum atau sesudah bang? Ya gue udah bikin videonya sebetulnya, jadi lu bisa nonton lah. Tuh gue taruh stikernya di atas-atas inilah pokoknya. Lu nonton penjelasannya tuh tentang si kreatin ini. Asem. Oke sekarang gue mau mandi. Sambil mandi gue sekalian mau rebus telur karena gue mau makan telur aja. Gue males belanja lagi. Jadi telur kayak 7 butir gitu. Sama gue makan roti. Kebetulan gue ada roti gandum dan selai kacang tuh ada di situ masih baru. Jadi gue mandi sambil ngerebus. Kelar mandi, telur gue udah mateng. Efisiensi. Sembari nunggu telur gue dingin, gue makan roti gandum yang sebetulnya nggak gandum-gandum amat juga, pakai selai kacang. Sebetulnya dibilang sehat juga nggak sehat-sehat banget ya, karena makanan kalau udah ultra processed food itu biasanya nggak bagus buat badan. Jadi kalau makanan nih guys, semakin panjang proses ya itu semakin nggak sehat. Jadi kalau lo mau yang sehat-sehat, dulu makan makanan yang prosesnya itu pendek. Misalnya lo makan daging, lo makan daging, kalau bisa masak sendiri, dari mentah lo masak lo makan. Kalau lo makan daging-daging olahan kayak sosis misalnya, atau ham, atau spam, atau bakso yang udah diolah terus diolah lagi, atau pengolahannya panjang, itu biasa kurang bagus. Ini cuman karena gue lagi keterbatasan, jadi gue makan ini aja nggak apa-apa lah. Dan gue juga sambil ngerjain kerjaan-kerjaan yang harus gue selesaiin juga. Ya dibilang berat sih, berat, cuman ya kembali lagi guys, kita harus tetap bersyukur. Kadang-kadang seberat-beratnya tantangan yang kita hadapin, pasti ada orang yang lebih berat hidupnya gitu. Begitu juga dengan setinggi-tingginya posisi kita, ada yang lebih tinggi. Makanya pada dasarnya ya kita harus bersyukur apapun kondisinya. Jujur kadang gue ngerasa gue tuh brengsek banget. Gue tuh suka punya perasaan kayak, aduh gue nih manusia paling menderita di bumi inilah. Padahal kalau gue buka mata gue lebih lebar, gue lihat sekitar gue, banyak orang-orang yang jauh lebih menderita, jauh lebih susah ketimbang gue. Jadi gue mikir kayak, anjing brengsek amat ya gue ya. Tidur masih di tempat nyaman, nggak kepanasan, nggak kehujanan, makan masih lancar-lancar aja. Sempet-sempetnya ngeluh. Padahal ada orang di luar sana yang belum tentu hari ini makan dia. Jadi buat lo yang nonton video ini, jangan lupa bersyukur lah. Telur gue udah dingin, ini gue makan 7 butir telur. Terus dari 7 itu yang gue makan kuningnya cuma 2. Jadi 5-nya itu gue makan putihnya doang. Nih ya, dengan kita merendam di air dingin, dia lebih gampang untuk ngelepasin kulitnya guys. Cuman ya tergantung kualitas telurnya. Kadang kalau telurnya udah mulai jelek, kadang tetap aja tuh masih nempel-nempel walaupun dikasih air dingin, tuh kan. Kita makan. Sebetulnya biasa gue pakai bumbu ya, kayak garam terus campur merica, cuman kayak gue lagi males aja. Setelah gue lagi di fase yang bodoh amat gitu loh. Entahlah, gue lagi capek aja kali ya. Lagi pula rasa dari telur itu sendiri juga udah enak kok menurut gue ya. Jangan lupa minum. Dan
kita juga harus membiasakan lidah kita guys. Kalau lidah kita kebiasaan makan yang berbumbu, yang terlalu berasa, kita makan yang kayak gini aja pasti ngomongnya hambar gitu. Padahal karena gue udah terbiasa makan makanan yang jarang pakai bumbu ya, jadi gue tuh lebih bisa merasakan bahan-bahan makanan gitu. Contohnya kayak telur nih, gue bisa ngerasain telurnya gitu. Kayak gue kalau makan jagung rebus, gue tuh suka makan jagung rebus karena gue suka rasa jagung rebusnya. Karena menurut gue ya, masa jagung rebus tapi dikasihin bumbu apa gitu kan jadi rasa yang lain-lain kan, kayak lidah gue terlalu susah aja gitu untuk mencerna rasa-rasanya itu. Jadi gue tuh lebih suka apa-apa tuh original. Kecuali daging ya. Kalau daging kan takutnya amis. Jadi kadang gue pakai garam, merica sama apa kayak gitu, rempah apa kayak. Dan biar nggak bosen juga. Bumbu boleh, tapi jangan terlalu banyak dan prosesnya juga jangan terlalu panjang. Kan ada beberapa makanan yang prosesnya itu panjang banget, kayak rendang. Gue bukan bilang rendang itu jelek ya, cuman rendang itu kan cara masaknya udah daging dimasak, nanti dikasih bumbu, dimasak lagi ya kan, prosesnya panjang. Makanya gue kalau masak daging biasa dari mentah, dimasak pakai apa kayak gitu, bumbu apa kayak, jadi langsung makan, nggak ada di proses-proses lagi udah. Telur ketiga, nah ini sisanya kita tinggal makan putihnya aja, kuningnya nggak usah dimakan. Ini gue jatuhnya makan sore ya guys, nanti malam gue pasti makan lagi karena mau bagaimanapun pasti kurang ini nutrisi gue. Tadi pagi ke skip makan, siang juga ke skip, ini gue makan baru sore. Nah, kalau putihnya doang nih bener-bener hambar nih, nggak ada rasa. Kalau ada kuningnya tuh masih ada kebantu rasa gurih-gurihnya gitu loh. Tapi kalau putihnya doang udah tawar ini. Sekarang makanan gue udah habis dan gue masih ada yang harus gue kerjain ya kan. Gue harus ngirim sebuah berkas ke rumah gue. Jadi sekarang gue pengen jalan ke tempat pengiriman paket ke JNE. Terus pulangnya sekalian gue mau belanja buat makan malam. Apa kayak yang bisa dimasak gitu, gue juga gak tahu, lihat nanti lah ya. Jadi sekarang ini gue udah di mobil pengen ngirim dokumen ke rumah guys, cuman gue nggak tahu nih harus dibungkus lagi atau enggak ya. Gue harus nelpon nyokap gue nih. Kalau nggak harus dibungkus kan gue bisa langsung ngirim, tapi kalau harus dibungkus lagi gue harus nyari map nih atau apa gitu ya kan. Apa bang? Ini kirimnya harus dibungkus lagi atau enggak mah? Ya dibungkus lah. Maaf, amplop coklat. Amplop coklat sama nanti di sana minta diplastikin. Kalau diplastikin sih udah pasti. Ya iya makanya punya dokumen ya taruh di map coklat lah, bukan map kayak gitu. Habis map gitu masuk ke map coklat lagi. Bang, pinter, ganteng. Tadi kan boleh bilang kalau udah selesai kasih tahu mama. Ya, emang gue nggak ngasih tahu tadi. Nih kan, gue tabok lo ya. Udah selesai udah. Tadi bukan kalau udah selesai kasih tahu biar mama terima kasih. Dibaca empat WA-nya, jangan lu liatin aja. Yaudah ini aku kirim dulu deh, aku ke JNE dulu. Udah bilang bang, apa kabar bang? Sehat mah. Bang, oi, mama tuh ngomong tuh supaya lu tahu gitu. Oh iya ya gitu loh, sadar gitu loh. Jadi tadi pagi tuh guys, sebelum gue mulai ngevlog, gue tuh ke kantor Samsat ya kan. Gue bikin inilah cek fisik kendaraan inilah gitu kan. Karena kan ini mobil bokap gue kan sebetulnya bukan mobil gue. Jadi gue cuma pakai doang di sini. Nyokap gue tuh suruh kabarin kalau udah selesai. Tapi tadi tuh gue lupa ngabarin. Padahal gue ngurusinnya tuh udah dari jam 10 anjing. Sekarang udah jam 5 nih, setengah 6 baru gue bilang gitu kan. Dia udah kelar nih. Jadi nyokap gue nungguin anjir dari jam 10 katanya. Terus gue kayak dimarah-marahin gitu, diomel-omelin gitu. Aduh inilah otak gue nih terlalu banyak kagak jelas isinya anjing. Jadi pelupa gini gue, jadi pikun. Mungkin karena efek kurang tidur juga kali ya. Emang tidur ini paling anjing lah udah. Gue tuh pengen gue bisa tidur cepet tuh, cuman nggak tahu kenapa gue susah banget tidur. Gue udah sampai di JNE tempat pengiriman paket. Sekarang gue pengen ngirimin dokumen dulu ya kan. Tapi entahlah ada jual map nggak ya di dalam. Udahlah gue keluar dulu deh, gue pengen beli map. Gue udah kelar ngirim paket, lumayan mahal ya ongkir ya, cuman dokumen dong 36.000. Sekarang waktunya kita ke supermarket belanja. Nah sekalian nih biar lu tahu nih kalau ke supermarket tuh belinya apa buat lu yang pengen bentuk otot, biar bagus buat nutrisi sehari-hari lu. Nah jadi kita langsung cabut aja nih. Tapi gue nggak bisa sambil ngerekam ya karena gelap dan gue harus matiin lampu juga gitu. Ini gue udah sampai di supermarket. Malu anjing, gue pengen kayak ngevlog bawa kamera gitu. Kayak yang bego gue. Gue bawa tas belanja nggak ya? Aduh nggak bawa lagi, lupa. Pakai dus aja kali ya, minta ya ntar ya. Ya udahlah, coba kita belanja. Oke, kita sudah di supermarket guys. Nih gue pengen beli sayur, tapi lebih ke buat kura-kura gue sih ketimbang gue. Kok agak jelek-jelek ya? Nah ini bagus nih.
Gue pengen beli telur tapi gimana bawanya ya? Mana masuk ke sini anjir? Jamur enoki. Ini jamur enoki nih gue suka banget guys. Harganya juga nggak begitu mahal. 5.000, 6.000 lah untuk satu bungkus ini. Ganggu dong di sela-sela. Segala fit call lagi nih. Aku lagi belanja sayang. Ya. Aku cuma kasih tahu bentar lagi aku males banget ke gym kayaknya. Tapi gimana menurut kamu? Ya ke gym lah, jangan males lah. Ke gym aja ini masih jam mumpung masih jam 6:30 nih. Capek banget ah. Dan kotak. Capek. Enak banget deh. Aku juga nggak enak badan, aku nge-gym aja. Ya soalnya teman kemarin yang aku kenal itu ternyata dia dikonfirmasi dia itu campak. Terus aku kayak gedus gitu, kepala aku sakit. Ya udah, baju dulu deh, lanjut sayang. Iya. Bye. Dah, ya love itu sayang. Telur mulu bosen nggak sih? Sekali-sekali daging sapi kali ya. Anjir mahal banget cu. Anjing 80, kurang ajar, mahal banget. Ya sekali-sekali nggak masalah ya guys. 67.000. Self reward lah, nggak apa-apa lah. Gue udah kelar belanja. Belanjaan gue nih 1 dus. Walaupun mahal ya, sekali-sekali nggak apa-apa lah, self reward guys. Makan telur mulu juga bosen gue anjing. Jadi malam ini gue mau bikin sop ala-ala. Anjir pas banget ini baterai kamera gue udah mau habis banget itu, udah merah. Sekarang kita tinggal jalan balik lagi ke kosan. Gue udah kelar belanja, udah di kosan sekarang. Tadi gue beli daging sapi, terus gue beli ini tahu sutra atau apalah, gue juga nggak tahu sebutannya, beda-beda. Ini sayur buat makanan kura-kura gue sih sebetulnya. Jadi nanti gue bikin video ASMR kura-kura makan. Jamur enoki sama telur 1 papan. Karena telur gue udah tinggal dikit guys, jadi gue beli lagi. Makanya mau gue tata nih telur gue. Karena gue dalam 1 hari tuh bisa makan telur ya bisa 20 kali. 20 butir. Nah jadi ini kita simpen telurnya. Mudah-mudahan nggak ada yang busuk ya guys. Dan gue mau masak makan malam nih. Angle-nya agak-agak susah. Sorry ya guys, karena emang gue nggak tahu, bingung gue cara nyetingnya taruh mana, gue udah pusing. Bumbu yang biasa gue pakai tuh ya garam biasa, terus totole, sama berbagai macam kecap guys. Ini ada kecap Maggi, ini favorit gue. Terus ini ada kecap apa ini ya? Kalau nggak salah ini saus tiram deh. Tapi kok tulisannya bukan saus tiram ya? Pokoknya Worcestershire. Gue nggak tahu bacanya gimana. Pokoknya inilah. Terus sama berbagai macam rempah. Ada merica, ada Italian seasoning, dan ada serai bubuk. Pertama daging sapinya gue potong-potong dulu. Jadi biar makannya nanti kagak susah. Karena gue mau bikin sop guys, sop ala-ala gitu. Gue sebutnya dog food karena bentukannya kayak makanan anjing, bukan kayak makanan orang. Tapi dari segi nutrisi ya boleh lah. Yang penting gue makan, nutrisinya ada, masuk ke perut gue, dan menjadi bahan bakar gue dan pembangun otot gue di esok hari. Kita panasin dulu ya kan airnya, biar nanti pas airnya panas kita masukin daging, jadi sop dia langsung. Terus kita tinggal masukin yang lain-lain dah. Masukin ini, jadilah sop ala-ala. Sama telur juga, telur nanti gue bakal masukin telur ke sini. Disclaimer ya guys, gue tuh bukan chef, gue bukan koki. Jadi kalau cara masak gue ada yang salah, gak usah banyak kecot. Karena ya mau gimana, gue emang bukan tukang masak guys. Yang penting yang gue makan mateng, ada rasa, dan gue enjoy makannya. Toh gue masak buat diri gue sendiri, ya kan? Bodo amat anjing, orang bilang, wih rasa apa tuh? Yang penting saya enjoy. Bumbu-bumbunya dikit-dikit aja guys, gak usah banyak-banyak. Kita masukin merica. Gue tuh suka banget sama rempah-rempah ya guys. Jadi buat lu yang kayak pengen supaya makanannya itu lebih berasa, pakai rempah-rempah tuh enak guys. Oke, ini udah panas ya. Karena udah panas, gue masukin daging sapinya nih. Sebetulnya biasanya gue ada minyak wijen gue masukin, cuman karena minyak wijen gue ternyata habis dan gue tadi kagak beli, ya gue sadarnya juga barusan aja sih. Jadi ya sudah, tidak pakai minyak wijen dulu. Padahal kalau pakai minyak wijen enak banget anjing rasanya.
Kalau sayurannya ini untuk ngasih makan kura-kura guys, karena kura-kura gue tuh kalau makan agak-agak rakus. Bagi-bagi. Nah, karena kura-kura gue yang gede tuh agak-agak nggak tahu diri gitu guys. Dia udah tahu badannya besar, kadang yang kecil suka ketutupan sama badannya. Dan sekalian rapi-rapihin bumbu yang tadi gue pakai juga guys, biar kamar nggak berantakan banget. Ya ini habis nih, buang ya. Tau gitu beli tadi ya. Sama cuci piring. Ya air kagak jalan lagi, kampret. Makanan gue udah jadi, gue makannya langsung di panci. Kenapa? Karena gue males milihin ke mangkok, gue males nyuci-nyuci terlalu banyak, jadi gue makan langsung di panci, simple. Dan ini bakal gue tunggu dingin dulu, sini panas banget soalnya. Dan nanti habis gue makan, gue pasti ujung-ujungnya ke komputer lagi, ngerjain tugas-tugas gue lagi, kerjaan-kerjaan gue. Ya kurang lebih gitu aja sih kegiatan gue di hari Senin. Nah, besok gue pengen bikin lagi nih untuk hari Selasa, tapi gue postingnya nggak langsung rentetan berhari-hari gitu ya, paling 1 minggu mungkin, ya mudah-mudahan bisa 2 atau 3 video lah. Tapi rentetannya ya dari Senin sampai Minggu. Jadi thank you banget buat lo yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau lo terhibur lo boleh klik like, kalau video ini jelek lo klik dislike aja. Dan kalau lo nggak keberatan lo boleh bantu share dan subscribe. Dan komen juga kira-kira video apa yang harus gue buat ke depannya biar gue punya referensi. So sampai ketemu di video selanjutnya guys. Thank you.